Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Tentu dalam keadaan yang sehat selalu. Baiklah anak-anak, kita masih dalam tema 2, subtema 3. Kita memasuki pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah membuat poster melestarikan tumbuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan menganugerahkan tumbuhan kepada kita. Terlebih, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Kita dapat mensyukurinya dengan cara menjaga kelestarian tumbuhan. Akan tetapi, terkadang manusia justru tidak bijak dalam memanfaatkan tumbuhan. Kita perlu menjaga kelestarian tumbuhan agar kehidupan menjadi sejahtera. Upaya menjaga kelestarian tumbuhan harus dilakukan secara bersama-sama. Kita bisa saling membantu untuk menyebarluaskan upaya pelestarian tumbuhan. Salah satunya adalah dengan membuat poster. Dalam membuat poster, upaya pelestarian tumbuhan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Poster harus membuat jenis dan habitat atau tumbuhan yang akan dilestarikan. Manfaat tumbuhan juga harus ditulis dalam poster. Kita juga harus menuliskan kalimat ajakan untuk melestarikan tumbuhan. Mari kita perhatikan contoh poster pelestarian tumbuhan berikut ini. Nah, di sini sudah ada poster ya, pelestarian tumbuhan. Pertama judulnya adalah Ayo Jaga Tumbuhan Bakau Demi Keselamatan Kita. Nah, di sini sebagai topik utamanya ya, ajakan Ayo Jaga Tumbuhan Bakau ditulis dengan huruf yang besar. Ya. Kemudian di sini ada gambar bako dan lingkungannya ya. Di sini ada air, ikan. Jadi tumbuhan bako itu sebagai tempat hidup ikan, kepiting, udang ya, berada di tepi pantai. Selain itu juga di sini dijelaskan ya. Yang pertama, bako dapat mengubah gas buangan seperti CO2 menjadi O2 atau karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, ini dari CO2 kemudian melakukan fotosintesis dirubah menjadi oksigen. Berikutnya, bako dapat meredam gelombang besar seperti tsunami. Nah, di sini digambarkan gelombang besar gelombang besar yang bisa diredam oleh tanaman bakau. Kemudian yang ketiga, bako menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi hewan laut. Nah, makanya poster ini mengajak kita, ayo jaga tumbuhan bako demi keselamatan kita. Nah, bagian-bagian dari poster ini yang berupa gambar, warna, dan lain sebagainya, diusahakan itu yang menarik supaya setiap orang ingin melihatnya dan ingin memperhatikan atau membacanya. Kemudian dia sadar dan mau diajak sesuai dengan ajakan yang pada poster. Nah, selain melestarikan tumbuhan ya, kita juga melestarikan hewan ya. Selain pelestarian tumbuhan, kita juga harus memiliki upaya untuk pelestarian tumbuhan dan hewan. Upaya pelestarian tumbuhan dan hewan dapat dilakukan melalui pelestarian in situ dan ex situ. Apa yang dimaksud dengan in situ? In situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di habitat aslinya. Sebagai contoh, pelestarian tumbuhan dan hewan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung, dan Taman Laut. Nah, ini dengan pelestarian in situ, yaitu di habitat aslinya. Jadi habitat aslinya dibuat menjadi kawasan Taman Nasional atau Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung, dan Taman Laut. Nah, sementara itu selain pelestarian in situ, ada juga pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian tumbuhan dan hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Upaya ini dilakukan karena tumbuhan dan hewan kehilangan tempat tinggal aslinya. Nah, mungkin karena pengalih fungsian lahan menjadi hutan, menjadi lahan industri, dan lain sebagainya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi dan penangkaran ya. Rehabilitasi
penangkaran, dan pembiakan tumbuhan atau hewan langka. Contoh pelestarian ex situ yaitu tumbuhan dan hewan yang dipelihara di kebun botani, kebun plasma nutfah, kebun koleksi, dan kebun binatang. Pelestarian hewan harus dimulai dari tindakan yang paling kecil, terutama dari diri sendiri. Lantas bagaimana caranya kita ikut serta melestarikan tumbuhan dan hewan di alam? Nah, berikut ini cara-caranya. Yang pertama adalah kenali hewan dan tumbuhan di wilayahmu. Artinya, kamu harus mengenali apakah hewan atau tumbuhan itu termasuk hewan yang perlu dilestarikan atau tidak. Jadi kamu harus benar-benar mengenali. Contoh misalkan terenggiling, itu termasuk hewan yang harus dilestarikan. Berikutnya yang kedua adalah kunjungilah alam bebas dan kawasan konservasi alam. Nah, jadi kita bisa lebih mengenal bagaimana suasana, keadaan, kondisi ya di alam bebas dan konservasi alam. Terus kemudian yang ketiga adalah jadikan lingkungan rumah ramah terhadap tumbuhan dan satwa. Nah, kita suka menanam pohon, suka memelihara hewan, ya. Berikutnya adalah yang keempat, membatasi penggunaan pestisida. Nah ini, jadi penggunaan pestisida itu bisa nanti digantikan dengan predator alami, ya. Jadi untuk membunuh misal serangga dan lain sebagainya bisa menggunakan predator alami, misalkan burung dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak berburu hewan langka. Nah, seperti tadi yang Pak Guru sampaikan ya, tidak berburu hewan langka. Jadi kalian harus mengenali mana hewan langka atau dilindungi dan mana hewan yang tidak langka. Kemudian yang keenam adalah hindari benda-benda dari tumbuhan dan hewan langka. Contoh misal kalian ingin memiliki gading gajah. Nah, itu kan merupakan bagian dari hewan langka, misal kulit harimau. Nah, hindari benda-benda dari tumbuhan dan hewan langka supaya hewan tersebut tidak dibunuh untuk diambil bagian tubuhnya. Kemudian lakukan penghijauan dan reboisasi. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita melakukan pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kemudian di sini kalian dapat melihat apa yang dimaksud dengan konservasi alam. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan, diperlukan usaha pelestarian agar mereka tidak punah. Upaya yang dilakukan melalui konservasi alam. Konservasi alam adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana. Untuk melindungi hewan dan tumbuhan, upaya konservasi alam dapat dilakukan antara lain dengan membuka kawasan berupa cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan taman wisata alam. Nah, ini contohnya hewan yang berada di Gembira Loka Zoo, yaitu di Yogyakarta. Ini termasuk hewan langka. Ini namanya elang bondol, ya. Nah, demikian tadi terkait dengan bagaimana melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana menceritakan poster melestarikan tumbuhan. Kita sudah membuat poster pelestarian tumbuhan bakau ya, yang tadi kita buat. Kita bisa menceritakan poster kepada teman kita. Ya, kita bisa menceritakannya dengan bahasa kita sendiri. Kita dapat menceritakannya seperti teman kita Eko berikut ini. Ya, Eko menceritakan di depan kelas ya. Jadi cara berceritanya seperti ini. Tumbuhan bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah pesisir dan muara pantai. Tumbuhan bakau bermanfaat untuk melindungi garis pantai dari pengikisan. Selain itu, tumbuhan bakau dapat meredam gelombang air yang besar seperti tsunami. Tumbuhan bakau juga dapat mengubah gas buangan menjadi gas yang layak dihirup oleh manusia, yaitu tadi karbon dioksida menjadi oksigen. Selain itu, tumbuhan bakau juga digunakan sebagai tempat tinggal dan sumber makanan bagi beberapa jenis hewan laut. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tumbuhan bakau. Jadi manfaatnya tadi, yang pertama adalah sebagai peredam gelombang air laut yang besar.
kemudian mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian sebagai habitat hidup hewan-hewan laut seperti ada kepiting, ikan, ya, udang. Nah, itu habitatnya hidup di mana tadi? Di tumbuhan bakau. Berikutnya kita akan mempelajari menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah menentukan informasi penting pada teks. Kita tahu bahwa setiap teks memuat informasi penting. Informasi adalah pesan atau sekumpulan pesan yang memiliki makna. Nah, kali ini kita akan kembali menentukan informasi penting pada teks yang berbeda. Namun sebelumnya mari kita baca teks berikut ini dengan seksama. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Kalian perhatikan, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera bangsa Indonesia. Merah memiliki arti berani dan melambangkan tubuh manusia. Sementara putih berarti suci dan melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dibuat pada tahun 1944 oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bendera tersebut dibuat dari katun Jepang, ya, berbahan katun Jepang, yang berukuran 276 x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai 1968, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih hanya dikibarkan saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih kini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Untuk menggantikannya, sejak tahun 1969, pemerintah membuat duplikat bendera merah putih dengan ukuran 200 x 300 cm. Bendera duplikat inilah yang dikibarkan di Istana Kepresidenan saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin kalian juga menyaksikan ya secara live di televisi ya upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berikutnya kita sudah menyimak teks bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Dari teks tersebut kita mendapatkan informasi penting. Nah, informasi tersebut bisa kita gali dengan mengajukan pertanyaan. Kita bisa menuliskan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran agar lebih mudah dipahami. Nah, mari kita perhatikan peta pikiran di bawah ini. Judulnya adalah Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Ini mengenai apa teks tadi? Teks tadi adalah mengenai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih, merupakan sebutan bagi bendera bangsa Indonesia. Kemudian siapa saja yang terdapat pada teks? Yang pertama adalah bendera pusaka Sang Saka Merah Putih pertama kali dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Kemudian kapan? Berkaitan dengan waktu ya. Yang terdapat pada teks berkaitan dengan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih sejak tahun 1946 sampai 1968, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih hanya dikibarkan saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian di mana bendera tersebut kini ya? Bendera pusaka kini disimpan di Monumen Nasional Indonesia. Kemudian mengapa? Ya, berkaitan dengan mengapa yang terdapat pada teks, mengapa warnanya merah dan putih pada bendera bangsa Indonesia saling melengkapi karena merah memiliki arti berani dan melambangkan tubuh manusia. Sedangkan putih berarti suci dan melambangkan jiwa manusia. Berikutnya adalah bagaimana bendera pusaka Sang Saka Merah Putih terakhir dikibarkan pada tahun 1968 karena usianya sudah tua. Untuk menggantikan bendera pusaka, pemerintah membuat duplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Nah, ini setiap memperingati hari ulang tahun, duplikat ini digunakan untuk upacara.
Nah, kemudian selanjutnya adalah menuliskan kembali informasi penting pada teks. Nah, sebelum itu kalian perhatikan bagaimana mengembangkan informasi penting menjadi suatu paragraf yang baru. Informasi penting dapat dikembangkan menjadi paragraf baru. Paragraf yang kamu buat harus menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah kebahasaan. Berikut aspek yang harus diperhatikan saat membuat kalimat efektif. Yang pertama adalah kalimat harus memiliki struktur yang lengkap. Ya, kalimat paling sederhana terdiri atas subjek dan predikat. Terdiri dari subjek dan predikat. Jadi syarat pertama, kalimat harus memiliki struktur yang lengkap. Yang paling sederhana itu adalah terdiri dari subjek dan predikat. Misalnya, saya makan. Saya itu subjek, makan predikat. Kalimat tersebut sudah dapat disebut sebagai kalimat. Saya merupakan subjek dan makan merupakan predikat. Sementara itu, struktur kalimat lengkap terdiri atas subjek, predikat, dan objek atau pelengkap serta keterangan. Contoh misalkan, saya makan ayam goreng. Ya, di rumah misalkan. Nah, berarti saya subjek, makan predikat, ayam goreng objek, di rumah keterangan tempat. Berikutnya adalah yang kedua adalah kalimat harus ringkas dan tidak bertele-tele. Kalimat yang harus kamu buat, ya, kalimat yang kamu buat harus ringkas dan tidak bertele-tele. Ringkas artinya singkat dan pendek, tidak panjang-panjang. Kalimat panjang dan bertele-tele terkesan boros kata. Perhatikan dua kalimat berikut ini. Banyak rumah-rumah ditanami bunga. Nah, ini termasuk kalimat tidak efektif. Sedangkan banyak rumah ditanami bunga. Nah, banyak itu kan berarti rumahnya lebih dari satu kok. Ya, makanya tidak usah banyak rumah-rumah, cukup banyak rumah ditanami bunga atau hanya rumah-rumah ditanami bunga. Nah, ini juga kalimat efektif, banyak rumah atau rumah-rumah. Jadi tidak perlu banyak rumah-rumah. Berikutnya adalah kalimat harus memiliki bentuk yang sejajar. Suatu kalimat dikatakan efektif jika mengandung kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk yang dimaksud mengenai kata berimbuhan. Jika sebuah kalimat menggunakan kata kerja berimbuhan me, ya, kata kerja lain dalam kalimat tersebut juga harus menggunakan imbuhan me. Perhatikan dua kalimat berikut ini. Kamu harus memperhatikan cara memperoleh, mengolah, dan pengemasannya. Nah, ini tidak efektif karena memperoleh, mengolah, pengemasannya. Harusnya yang efektif adalah kamu harus memperhatikan cara memperoleh, mengolah, dan mengemasnya. Ini dimaksud dengan kalimat harus memiliki bentuk yang sejajar. Di sini contoh awalannya memperoleh, mengolah, mengemasnya, ya, jangan pengemasannya. Nah, berikutnya adalah yang keempat, kalimat harus logis dan tidak ambigu. Kalimat logis adalah kalimat yang dapat diterima oleh pikiran karena menggunakan ejaan yang sesuai kaidah kebahasaan. Kalimat yang logis terkesan tidak bermakna ganda atau ambigu. Ambigu itu artinya bermakna ganda karena dapat diterima akal pikiran. Perhatikan kalimat berikut. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Guru. Nah, ini tidak logis. Yang dipersilahkan itu waktu dan tempatnya. Apakah waktu dan tempat bisa mendengar? Ya. Nah, yang logis itu adalah Bapak Guru kami persilahkan. Ya, jadi Bapak Guru dipersilahkan. Maka Bapak Guru akan merespon setelah mendengar tadi informasi Bapak Guru kami persilahkan. Nah, kemudian Bapak Guru meresponnya. Nah, itulah beberapa aturan yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah kalimat. Berbekal sedikit pengetahuan di atas, nanti kamu dapat mengembangkan kalimatmu menjadi sebuah paragraf baru. Nah, untuk mengasah kemampuanmu, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan berikut ini.
Nah, tadi kalian sudah belajar ya bagaimana membuat suatu paragraf, aturan-aturannya bagaimana ya. Nah, setelah tadi menentukan peta pikiran ya berdasarkan teks sang saka merah putih, bendera pusaka sang saka merah putih. Informasi pada teks pada peta pikiran tersebut bisa kita tuliskan kembali dengan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf dengan aturan-aturan yang tadi sudah kalian lihat ya bersama. Dengan demikian kita akan semakin ingat dan informasi yang sudah kita temukan saat menuliskan kembali informasi pada teks, kita gunakan kalimat yang efektif ya kan? Tadi harus menggunakan kalimat yang efektif. Selain itu, saat menuliskannya juga menggunakan kata-kata yang baku. Kemarin kita sudah belajar kata-kata baku. Nanti kalian bisa mengeksplor atau mengembangkan dengan kalian bisa mendownload ya KBBI. Itu juga di HP bisa di-download ya. Nanti untuk sebagai rujukan melihat kata-kata baku. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut ini. Nah, ini contoh menuliskan kembali informasi penting pada teks. Bendera pusaka sang saka merah putih. Bendera pusaka sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera bangsa Indonesia. Bendera pusaka sang saka merah putih yang asli dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1944. Bendera tersebut hanya dikibarkan saat upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Warna merah pada bendera memiliki arti berani dan melambangkan tubuh manusia. Sementara itu warna putih berarti suci dan melambangkan jiwa manusia. Kini bendera pusaka sang saka merah putih disimpan di Monumen Nasional. Bendera pusaka sang saka merah putih terakhir dikibarkan tahun 1968. Untuk menggantikan bendera pusaka tersebut, pemerintah membuat duplikat bendera. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti silakan kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang Bapak Guru bagikan di grup ya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.